Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kembali lagi di kegiatan pesantren Ramadan SMP Ar-Rahman Islamic School. Perkenalkan, seperti yang kalian sudah kenal, aku Anissa yang bertugas menjadi host kali ini di sesi kedua acara pesantren hari ini. Semoga teman-teman masih sehat selalu dan puasanya lancar ya. Dan lanjut aja. Hari ini, alhamdulillah kita bersama narasumber dari salah satu guru di SMP Ayus juga nih, yaitu Miss Nona Hairunisa atau Miss Nisa yang biasa kita panggil Miss Nisa. Kali ini topik pembicaraannya itu tentang fikih puasa untuk remaja. Nanti saat Miss Nisa menjelaskan topik dan memberi materi untuk kita hari ini, tolong didengarkan ya. Semoga di materi kali ini bisa menambah wawasan kita tentang fikih puasa untuk remaja. Saat Miss Nisa sudah menjelaskan, saat selesai kalian bisa nanya ke kita lewat chat ataupun unmute kayak di sesi pertama tadi. Kalau gitu Miss Nisa sudah ada ya di Zoom ya? Udah, kalau gitu bisa kita langsung mulai. Miss Nisa, ada Miss? Oke. Boleh Miss langsung dimulai untuk sesi kedua kali ini. Baik, terima kasih Nisa udah mempersilakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada yang terhormat Semuanya sama soalnya. Kepala Sekolah SMP Ais ya, Mr. Rodianto, dan kepada yang terhormat juga seluruh jajaran guru, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah SMP Ais. Baik, anak-anakku sekalian yang sangat miscintai ya, mudah-mudahan kali ini dengan adanya obrolan seputar puasa, insya Allah ada hikmahnya, ada berkahnya, kita selalu menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah hukumnya wajib, dari mulai kita ada di dalam kandungan hingga kita menutup mata. Baik, anak-anakku sekalian, karena waktunya sedikit ya, takutnya pas lagi tanya jawab, akan kehabisan waktu. Jadi Miss akan men-share PPT-nya biar kalian bisa membaca, tidak bete hanya mendengarkannya saja. Baik, ini adalah fikih puasa. Fikih puasa di mana kita itu mengetahui, fikih itu mengetahui ya. Pasti dong tahu kalau yang namanya puasa itu apa sih? Insya Allah anak-anak AIS itu sudah tahu semuanya. Apa itu puasa? Oh iya Miss, puasa itu menahan rasa haus dan lapar. Oh bagus sekali ya. Itu memang intinya seperti itu. Tapi kita akan membahas kembali apa itu fikih puasa itu. Nah, kita lanjut ke pengertian fikihnya, ke pengertian puasanya ya. Apa sih puasa secara bahasa itu? Saum, menahan diri dari segala sesuatu. Apapun yang membatalkan puasa, apapun yang akan merusak puasa itu, kita harus menahannya. Menahan dengan rasa keimanan kita, menahan dengan rasa ketakwaan kita bahwa itu adalah segala sesuatu yang kita harus hindari untuk meluluskan puasa kita. Puasa kalau secara menurut istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu ya. Jadi dari kita mulai kalau di Indonesia itu ada imsak ya, maksudnya itu lampu kuning, siap-siap bahwa kita itu sudah tidak boleh makan minum lagi, itu imsak ya. Tetapi kalau memang kitanya kesiangan sahurnya, imsak nggak apa-apa, dilanjutkan dulu sampai azan subuh. Tetapi kalau sudah azan subuh, jangan sampai nanggung, nggak boleh kayak gitu ya. Itu harus berhenti kalau udah azan subuh. Baik, itu adalah pengertiannya. Sekarang macam-macamnya, puasa itu terbagi menjadi
hukumnya itu sebetulnya ada 5 ya, ada 5. Ada puasa wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, dan ada haram. Ya, tetapi Miss di sini akan menerangkan tentang puasa cuma 2 saja, wajib dan sunnah. Pada dasarnya puasa itu hukumnya ada 5 ya dalam agama itu. Dari mulai wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Bahkan ada puasa yang haram ya, yang tidak boleh kita lakukan. Baik, nah ini adalah puasa wajib. Apa sih itu puasa wajib itu? Berarti yang namanya wajib itu segala sesuatu yang harus kita lakukan karena dengan perintah Allah, dengan dalilnya. Karena kita adalah umat Islam, hambanya Allah, maka kita harus melaksanakan atau menjalankan puasa wajib ini. Apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam puasa wajib itu? Yang pertama adalah puasa Ramadan. Nah, pada kali ini kita kan sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat ya. Dari mulai yang pertama syahadat, kita sudah melakukannya dari setiap sholat kita ya. Zuhur melakukan syahadat ada 2 kali, yaitu tasyahud awal, tasyahud akhir. Begitupun asar, maghrib, isya, dan subuh. Berarti kita sering melaksanakan untuk rukun Islam yang pertama. Yang kedua sholatnya. Ya, sholat itu di mana ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Nah, kita juga melakukannya dari mulai sholat fardu dan sholat sunnah juga, itu termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Yang ketiganya, yaitu zakat. Nah, nanti kita akan mengeluarkan zakat di mana zakat ini setahun sekali dinamakannya zakat fitrah ya. Tetapi kalau zakat-zakat yang lain next mungkin ada bab yang lain lagi untuk menghitung zakatnya. Nah, yang keempat ini adalah puasa. Nah, ini adalah kita sedang melaksanakan ibadah di mana ibadah yang termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Yang kelima pergi haji dong, tetapi insya Allah ya next kalian sudah dewasa dan sebagainya punya kemampuan untuk melaksanakan rukun iman yang kelima, silakan. Nah, ini adalah puasa Ramadan, puasa yang sedang 1 bulan full ya. Kita melaksanakannya jika kita melaksanakan bulan puasa atau puasa Ramadan sebulan full itu jika kitanya memenuhi syarat atau wajib syaratnya ya. Nanti ada Miss bahas akan wajib syarat dan syarat sah puasanya. Terus yang kedua adalah puasa qadha ya. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Gimana caranya puasa qadha itu? Misalnya kita sakit ya. Kita sakit ketika bulan Ramadan kita berbuka karena memang badan kita sudah tidak sanggup untuk melaksanakan puasa boleh, tetapi kita wajib mengqadhanya di lain bulan ya. Selain di bulan Ramadan, boleh bulan Syawal, boleh bulan-bulan yang lainnya, boleh selain bulan Ramadan ya. Atau perempuan ya, sebulan sekali kan suka ada haid ya, atau ibu-ibu yang sudah menikah, mengalami nifas ya, setelah melahirkan dan sebagainya, maka itu tidak boleh berpuasa. Maka itu harus mengqadhanya selain di bulan Ramadan. Nah, apa itu puasa kifarat? Nah, yang ketiga adalah puasa kifarat. Kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Ini namanya puasa kifarat. Puasa kifarat ini biasanya ketika, maaf ya sebelumnya nih, Miss, karena ini fikih ya, agak vulgar. Misalnya suami istri nih, melakukan hubungan suami istri di siang hari ya, ketika bulan puasa. Nah, ini harus melakukan puasa kifarat, di mana puasa kifarat untuk melanggar hukum itu 40 hari berturut-turut, tidak boleh putus ya. Itu adalah denda hukum kifarat ketika melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Baik, ini adalah puasa di mana yang namanya puasa wajib. Ada lagi puasa wajib itu namanya puasa nazar ya. Puasa nazar, apa sih puasa nazar itu? Ketika kita berjanji pada diri sendiri kepada Allah ya, diri sendiri dengan Allah. Misalnya begini nih. Nisa itu misalnya berjanji, nanti kalau saya sudah kelas 9 ataupun saya mendapat nilai yang bagus, saya akan berpuasa selama 2 hari berturut-turut. Nisa itu berjanji
pada diri sendiri dan kepada Allah ya, maka itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan puasa nazar itu. Nazar itu bukan berarti harus puasa saja. Misalnya, nazar kita akan bersedekah, maka itu harus hukumnya wajib dilaksanakan. Tetapi kalau nazarnya nazar yang tidak baik, misalnya Nisa begini, saya nazar nih, kalau saya nanti naik kelas saya akan jitakarla misalnya. Nah, itu nazar tidak baik, tidak harus dilakukan atau tidak harus dilaksanakan. Kenapa? Karena nazarnya nazar yang tidak baik. Kalau nazar yang baik, maka itu harus atau wajib hukumnya dilaksanakan. Baik, next kita lanjut, yaitu, nah sekarang syarat wajib puasa ya. Apa saja sih syarat wajib puasa itu? Yang pertama pasti dong Islam Muslim ya. Orang non-Muslim tidak diwajibkan untuk berpuasa. Adapun agama-agama yang memang mereka ajarannya ada puasanya, is okay. Silakan saja karena memang itu ajarannya ya. Nah, di sini puasa Ramadan ataupun puasa-puasa yang lainnya, maka di sini yang pertama adalah harus beragama Islam. Yang kedua yaitu berakal ya. Berakal di sini berarti bukan orang gila, bukan orang yang akalnya ketika itu hilang ya. Ini adalah berakal juga. Jadi kalau kita itu sudah Muslim, sudah Islam, mampu berpuasa, tiba-tiba tidak berpuasa atau tidak ada halangan, tidak ada halangan sakit, tidak ada halangan yang memang seperti perempuan haid ataupun nifas, maka itu anggap Miss itu adalah orang yang tidak berakal, alias orang gila, ya. Orang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga adalah baligh. Nah, baligh di sini berarti ada dua macam ya, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Untuk perempuan, balighnya itu tidak bisa diukur oleh usia. Ya, tidak bisa diukur usia. Oh, usia perempuan itu 12 tahun loh balighnya, tidak bisa. Atau laki-laki diukur balighnya itu 15 tahun, tidak bisa. Melainkan di dalam agama Islam atau dalam hukum fikihnya, baligh untuk anak perempuan itu ditandai dengan haid ya, datangnya haid, maka perempuan ini atau gadis ini ya usianya kan bervariasi ya, ada yang 9 tahun udah haid, ada yang 10 tahun udah haid, 11 tahun, 12, 13 ya. Rata-rata sih di usia 11, 12, 13 sih perempuan ya haidnya. Tapi itu dia ya, kembali kepada siklus haidnya sendiri si anak perempuan itu kapan datang haidnya, maka dia akan menandai itu adalah sudah baligh dan sudah wajib hukumnya untuk berpuasa. Nah, kalau laki-laki bagaimana? Maaf lagi nih ya, Miss ngomongnya agak sedikit vulgar ya. Kalau laki-laki itu ditandai sudah mimpi. Namanya mimpi basah, bukan berarti pipis di kasur ya, bukan. Mimpi basah di sini adalah keluarnya cairan air mani atau mimpi dengan perempuan sehingga mengeluarkan cairan spermanya, maka disebut itu adalah mimpi basah. Itu adalah tanda bagi laki-laki bahwa si laki-laki itu sudah baligh. Ya, biasanya ini di usia antara 13, 14, 15 ya. Jadi ini juga tergantung kepada individunya sendiri, tidak bisa, wah kamu 15 tahun udah mimpi dong, nggak bisa juga, kan wallahu alam, hanya Allah yang tahu, yang memberikan kebaligan kepada seseorang itu ya. Jadi ini untuk anak kelas 7, kelas 8 ya, kalau memang yang laki-laki sudah pernah mimpi seperti itu, maka hukumnya syaratnya itu wajib untuk berpuasa. Apakah puasa Ramadan itu hanya untuk orang yang baligh dan yang sudah baligh saja? Anak-anakku sekalian, bahwa kita dilatih berpuasa itu dari sejak kecil, bahkan mungkin dari TK, mama papa kalian itu atau ayah ibu kalian melatih kita itu untuk berpuasa. Ada yang setengah hari ya, ada yang sampai asar lanjut lagi ke maghrib. Nah, itu adalah latihan di mana kita nanti sudah wajib untuk berpuasa tuh sudah enak. Oh iya, saya tuh kemarin-kemarin sebelum balik sudah biasa puasa Ramadan. Sekarang kecil karena sekarang sudah balik hukumnya wajib, maka tidak akan berat melakukannya. Yang keempat adalah mampu berpuasa. Mampu di sini dia berarti tidak sakit ya, tidak sakit atau tidak
tidak sedang bepergian, dia sehat, mampu untuk berpuasa. Tetapi kalau sakitnya sekedar batuk, sekedar flu, insya Allah lah ya, Miss yakin itu mampu untuk berpuasa. Kalau misalnya sakitnya sampai tipe sakitnya sampai dirawat dan sebagainya, maka berarti seseorang itu dikatakan tidak mampu untuk berpuasa. Nah, ini adalah syarat wajib puasanya. Terus syarat sahnya puasanya seperti apa? Syarat sah puasanya yang pertama sama dengan syarat wajib, yaitu harus Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu mengetahui hukum puasa tersebut, mengetahui oh mana yang baik, mana yang benar, mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, ini adalah syarat sahnya puasa. Insya Allah anak-anak SMP Ar-Rahman ini ya sudah mengetahui, oh iya Miss, saya udah pernah belajar waktu di SD kok, mana puasa wajib, mana puasa sunnah. Nah, ini adalah termasuk ke dalam syarat sahnya puasa. Yang ketiga adalah suci dari darah haid dan nifas. Ini khusus untuk anak perempuan. Anak laki-laki juga boleh mendengarkannya karena next anak laki-laki juga akan mempunyai seorang istri perempuan. Insya Allah anak perempuan, punya ibu perempuan, kakak perempuan, adik perempuan, jika memang belum saatnya belum tahu bisa disampaikan meskipun itu laki-laki ya yang menyampaikannya. Nah, suci dari darah haid dan nifas nih. Biasanya anak-anak remaja ini kebanyakan belum tahu ya, seperti apa sih sucinya dari darah haid. Karena Miss itu mengajar rata-rata di anak-anak remaja. Kadang-kadang sudah bersuci juga entar-entar sucinya itu. Padahal darahnya sudah nggak ada, nggak keluar lagi ya. Tetapi ngomongnya ke orang tua, sudah suci belum? Belum. Nunggu, entar males, entar. Ah, entar aja deh besok nanggung puasanya. Ah, entar lagi, entar lagi. Apalagi kalau nggak Ramadan, sampai 2-3 hari itu suci di pending atau di apa namanya di entar-entar. Ini tidak boleh ya nak ya, sama sekali tidak boleh. Dalam sehari saja yang perempuan yang haidnya sudah selesai tetapi tidak melaksanakan atau tidak bersih-bersih mandi apa namanya mandi besarnya secepatnya bersuci, maka berapa hari sehari itu meninggalkan sholat. Maka di sini nih dosa terus mengalir. Ya, ini tidak boleh. Bagaimana Miss mengetahui cara kita itu sudah benar-benar suci dalam berhaid, ya? Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya kita nih, kalau ibaratnya ya, perempuan lagi haid itu seperti kecap yang digelontorkan, kecap di dalam botol itu digelontorkan ke ini, ke bawah. Itu kan pertama itu banyak, banyak ya. Terus kan ketika mau selesai itu kan tes sedikit, lama lagi keluar, lagi lama. Nah, itu kan biasanya sedikit, bahkan sampai warnanya itu dari mulai merah, merah pekat, sampai hitam, sampai coklat, sampai kuning ya, sampai bersih banget di ini di celananya ya. Itu tuh belum berarti itu adalah suci betul atau belum berarti itu adalah benar-benar suci. Melainkan maaf sekali lagi nih bukan berarti Miss apa namanya kurang kurang sopan untuk mengatakannya tetapi memang nggak ada bahasa yang lain ya. Begini caranya, ambil kapas ya, dibasahin, perhatikan semuanya, ambil kapas, dibasahin, lalu letakkan ke bagian, apa namanya, alat kelaminnya perempuan, maka ditekan sedikit, ketika dilihat itu memang sudah bersih dan dicium itu tidak bau amis, maka itu adalah sudah suci, maka kalian wajib sudah bersih-bersih atau mandi besarnya, ya. Begitupun dengan wanita yang haid, insya Allah yang wanitanya udah dewasa, udah mengerti ya, karena ini masih remaja, kadang nanya sama mama papanya malu ya, sama guru malu. Jadi seingatnya saya aja deh seini. Nah, sekarang Miss minta ya, sekarang kalian sudah tahu bagaimana sih apa namanya haid yang sudah selesai itu. Nah, ketika memang sudah selesai, ayo cepat-cepat mandi besarnya ya. Setelah itu seperti semula melaksanakan sholatnya seperti biasa, melakukan lagi sholat, apa namanya, puasa Ramadannya seperti biasa. Karena kita sudah termasuk ke dalam, wajib berpuasanya karena kita sudah bersuci ya. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, "Miss, darah haid itu batas waktunya berapa hari sih?"
itu maksimal itu 15 hari ya. Misalnya nih haid itu tanggal 1 Ramadan, bukan 1 Ramadan, maksudnya tanggal 1 ya, tanggal 1. Maka maksimal darah haid itu 15, tanggal 15. Ketika tanggal 15 masih aja keluar di tanggal 16-nya, maka dinamakan itu adalah namanya darah istihadoh ya. Di darah istihadoh itu bukan darah haid, itu adalah darah penyakit di mana kita memang harus tetap melaksanakan puasa, harus tetap melaksanakan sholat fardunya. Nah, itu adalah darah istihadoh. Nah, bagaimana caranya? Ada cara-cara ketika kita mengalami istihadoh. Sholatnya itu hanya 1 kali wudhu ya, wudhu untuk sholat zuhur. Misalnya kitanya nggak batal-batal nih, sholat asar itu harus wudhu lagi. Nggak boleh dilakukan saya tadi sholat zuhur sudah wudhu sampai sekarang belum batal sampai ke asar misalnya, saya nggak wudhu lagi. Itu harus 1 kali. Pertama dibersihkan dulu alat kelaminnya, lalu wudhu baru sholat. Tidak ada jeda antara wudhu ke sholatnya karena takutnya darahnya keluar lagi ya. Nah, itu adalah ketika kita berada di darah istihadoh ya, atau mengalami istihadoh. Nah, yang keempat adalah dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa ya, seperti Ramadan, terus puasa-puasa yang lainnya adalah waktu-waktu yang boleh diperbolehkan puasa. Tetapi kalau waktunya itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa, seperti 2 hari raya Idul Id, itu haram hukumnya untuk berpuasa ya. Karena hari itu adalah hari kemenangan, hari kegembiraan untuk seluruh umat muslim ya. Jadi itu yang namanya Idul Adha, Idul Fitri itu hari makan namanya ya, hari berhappy-happy, hari bersenang-senang, di mana kita tidak boleh berpuasa, haram hukumnya untuk berpuasa. Atau mungkin ada orang yang mengatakan, saya mah saking rajinnya puasa Idul Fitri juga puasa, nggak boleh, haram ya, hukumnya tidak boleh untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Raya itu ya. Nah, sekarang ke rukun puasa ya. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama itu niat untuk berpuasa ya. Niat untuk berpuasa, insya Allah kalian sudah hafal ya niat puasanya. Niat puasa itu dibaca ketika habis tarawih atau sebelum imsak. Mis, gimana kalau lupa? Makanya ketika awal Ramadan itu kita niatnya itu boleh memakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat puasa 1 bulan full di bulan Ramadan. Takutnya besok lupa ya. Boleh karena Allah Ta'ala menggunakan bahasa Indonesia karena Allah mengerti seluruh bahasa ya, silakan. Tapi lebih afdol lagi misalnya menggunakan bahasa Arabnya, nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhis sanati fardolillahi ta'ala. Ya, ini adalah niatnya. Terus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Aduh, kalau siang hari ya tercium Indomie saja nih, parfum wanginya Indomie, dikasih cabai, dikasih telur, dikasih sawi, iman goyah aja ya. Apalagi katanya kalau lihat bentuk-bentuk makanan dan sebagainya, aduh tambah lapar saja ya. Ada yang bertanya kepada Miss ya, kemarin ya, sandat di sekolah yang lain, katanya, "Miss, boleh nggak ketika siang hari kita ngelihat YouTube makan, postingan-postingan atau ASMR ya, atau apa itu makanan-makanan tuh serasa enak banget gitu ya, boleh apakah tidak?" Ya, kalau batal sih tidak batal ya, tetapi apakah itu akan tidak menggoyahkan iman kalian ya, untuk sedikit menelan ludah kalian, enak sekali nih orang makannya ya. Ya lebih baik itu dihindari, karena itu hal-hal yang akan merusak pahala puasanya, ya. Apalagi kalau melihatnya, siang-siang hari ngelihat tayangan-tayangan yang menyegarkan dalam artian minuman-minuman dan sebagainya. Itu dihindari saja. Lebih baik kita banyakin membaca Al-Qur'annya, ya. Nah, ini adalah termasuk ke dalam rukun puasanya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut ya. Kita kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasanya? Pasti dong makan dan minum, muntah yang disengaja, berhubungan suami istri, keluar darah haid ataupun nifas, bagi perempuan gila, keluar cairan mani dengan sengaja. Nih untuk anak laki-laki. Tadi untuk anak perempuan, Miss sudah mengupas habis tentang haid ya. Sekarang untuk anak laki-laki nih. Miss, batalkah ketika siang hari saya bermimpi keluar air mani atau mimpi basah, siang hari ya, mimpi.
Kalau dengan tidak sengaja, kalau memang tidak awalnya kalian membuka dulu misalnya nauzubillah ya, maaf nih, misalnya bacaan-bacaan porno, video-video porno sehingga kalian tertidur lalu bermimpi, batal puasanya dan itu termasuk ke dalam dosanya termasuk ke dalam dosa besar hukumnya ya. Tetapi jika tidak disengaja tiba-tiba si Bisma misalnya bobo, tiba-tiba bobo aja siang hari ya. Mimpi tanpa awalnya waktu tidurnya menghayal apa-apa dulu, tidak menghayal apa-apa dulu, langsung mimpi saja. Itu rezeki, tidak batal puasanya. Mandi, langsung sholat ya, mandi besar ya, langsung sholat itu puasanya tidak batal. Jangan langsung si Bisma, loh kok makan? Kata ibunya, saya habis mimpi katanya. Nah, kalau mimpinya tidak disengaja, itu rezeki ya untuk anak laki-laki, maka lanjutkan puasanya. Tetapi garis bawahi ya, anak-anak laki-laki, perhatikan nggak anak laki-laki, nggak anak perempuan, nak. Ketika kita sudah pernah melihat video-video porno, gambar-gambar porno, bacaan-bacaan porno, di atas pelipis kanan kita, otak kanan kita itu udah rusak ya. Rusak ibarat kabel itu putus. Dan ini untuk disambungkannya susah sekali. Tolong yang sudah pernah melihat ataupun pernah melakukan itu, cut untuk tidak pernah lagi melihatnya. Karena itu akan nagih ya, lebih-lebih dari narkoba, lebih-lebih dari obat-obatan. Terus ingin tahu lagi, ingin tahu lagi, ingin tahu lagi. Dan ini ketika dilakukannya, ketika kita sedang berpuasa, maka puasa kita rusak, puasa kita itu batal. Ya, tolong nih yang sudah pernah melakukan taubatan nasuha, beristighfar selalu dan tidak akan pernah melakukannya lagi. Karena Allah adalah Maha Pengampun, lautan ampunan Allah itu sangat luas sekali ya. Dan sekarang berjanji untuk tidak pernah melakukan itu lagi, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini adalah tadi yang hal-hal yang membatalkan puasa ini yang harus kita hindari ya, yang harus benar-benar tidak pernah kita lakukan. Nah, terus hal-hal yang disunahkan dalam puasa seperti apa? Kita banyak berdoa ketika ketika akan berbuka puasa, keseharian kita berzikir ya. Nih insya Allah semuanya akan menjadi pahala ya, obrolan seputar puasa ini yang mendengarkannya insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Begitupun bagi Miss, insya Allah meskipun sedikit ilmu yang Miss sampaikan kepada anak-anak ya, mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi Miss dan pahala untuk kita semuanya. Terus sholat malam. Nah, qiyamul lail di bulan Ramadan ini, tarawih itu termasuk ke dalam qiyamul lailnya. Maka jangan sampai meninggalkan sholat tarawih ketika kita memang dalam keadaan suci untuk perempuan ya. Jangan pernah. Kenapa? Karena ini termasuk ke dalam sholat malamnya di dalam bulan Ramadan ya. Puasa tarawih itu hanya satu ada di bulan Ramadan saja. Tiba-tiba di bulan Syawal, Anissa misalnya lagi melakukan sholat tarawih, nggak bisa. Sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan satu saja. Maka jangan disia-siakan ya qiyamul lailnya. Kita sudah melaksanakan sholat tarawih dan kita pun terbangun ketika mau sholat sahur itu melaksanakan sholat tahajud lagi. Jempolnya Miss kasih 10 dah. Apalagi Allah pasti kasih pahala yang berlimpah-limpah kepada kita. Jadi ada hadis ya yang mengatakan bahwa merugilah manusia ketika bangun sahur itu hanya untuk makan saja. Yuk, kita dirikan sholat meskipun itu 2 rakaat. Entah itu sholat hajat, entah itu sholat taubat, entah itu sholat sholat tahajudnya. Silakan, meskipun itu 2 rakaat. Yuk, dibangunkan sama papa-papanya, 3:30 kita lakukan sholat malam dulu, berdoa insya Allah mustajab. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu Allah selalu mengabulkan apa yang kita minta, yang terbaik untuk kita ya. Bukannya kita inginkan, karena Allah itu mengabulkan itu segala sesuatu yang terbaik untuk manusianya, bukan keinginan manusianya. Ya, terus tadarus dan membaca Al-Qur'an. Nah, Miss yakin nih anak-anak Ar-Rahman ini pasti membaca Al-Qur'annya sehari itu pasti membacanya. Meskipun 1 halaman, meskipun 2 ayat, meskipun 1 ayat, insya Allah akan dibaca terus-menerus continue atau istiqomah ya. Terus-menerus, jangan hari ini 1 juz dibaca.
Next 2 minggu nggak baca-baca, baca lagi. Nah, itu berarti kurang istiqomah. Meskipun satu halaman, meskipun satu lembar, ataupun satu ain ya, istilahnya itu, maka dibacanya setiap hari ketika di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain pun kita harus membacanya terus-menerus. Baik, nah terus hal-hal yang yang merusak puasa. Lihat nih, hal-hal yang merusak puasa itu melakukan perbuatan atau perkataan tercela atau berkelahi, berdusta, menghina, hasud, dengki, memfitnah. Ini adalah perbuatan merusak puasa termasuk gibah. Ya, kita kadang lupa nih, walaupun di chat, misalnya siapa nih, Carla tiba-tiba ngechat Nisa, tahu nggak Nis gini gini gini, iya nih si Bisma gini gini, meskipun jempol kita yang melakukan, tapi hati kita ikut menggibahnya. Nah, ini adalah perbuatan yang tercela yang harus kita hindari. Apalagi sampai menghina, menghasut, dengki, dan memfitnah. Ini puasa kita rusak ya, batal. Bukan batal ya, rusak puasanya, tidak ada pahalanya. Kita hanya mendapatkan menahan hawa, haus dan lapar saja. Nah, yaitu yang kedua itu sengaja melihat gambar atau mengundang nafsu syahwat. Kayak tadi Miss sudah mengatakan, jangan sampai ini merusak puasanya ya, apalagi sampai kitanya larut di dalam video-video porno itu, gambar-gambar porno itu ya, tidak boleh ini. Terus golongan yang boleh tidak berpuasa nih. Yang boleh tidak berpuasa yaitu yang pertama orang yang sakit parah ya. Misalnya sampai dirawat di rumah sakit, maka ini disarankan untuk tidak berpuasa. Perjalanan jauh, next kalau ada yang mudik, entah itu mudiknya jauh banget ya, misalnya silahkan sampai kita nggak tahan berpuasa, maka boleh dibatalkan puasa karena sedang melakukan perjalanan safar ya. Terus wanita hamil atau sedang menyusui karena misalnya bayinya nggak kuat, kasihan, lemas dan sebagainya, maka boleh berbuka. Puasanya nanti next akan diganti dengan puasa qada ya, qada puasa Ramadan. Terus orang tua ya yang sedang lemah ya, atau usianya sudah sangat lanjut, maka tidak bisa berpuasa, maka dibolehkan untuk berpuasa. Baik, silakan Miss kembalikan ke moderator. Untuk saat ini di-cut dulu, takutnya waktunya keburu habis nih, tidak ada tanya jawab. Oke. Silakan Nisa. Berarti materinya sudah lengkap ya, Miss, dijelaskan ya? Ya, nanti kalau ada waktu lagi Miss sambung kembali ya. Oke, baik. Oke, ya. Ada yang mau nanya nggak? Tadi tuh Tasya kayaknya mau nanya sesuatu. Atau yang lain boleh Silakan. di chat Silakan aja. Tasya. Miss kalau ngupil pas puasa dosa apa batal? Baik, terima kasih Tasya ya. Oh ya, baik, katanya ngupil. Ngupil itu kan berarti mengambil sesuatu kotoran di hidung ataupun di telinga ya. Itu kalau ngupil, kalau sambil minum es itu batal ya. Tetapi kalau ngupilnya hanya sekedar karena risih, karena ada kotoran ini kan harus dikeluarkan nih ya. Karena kan kadang kita risih karena bersin-bersin dan sebagainya, ya nggak batal ya, nggak batal puasanya. Silakan, tapi jangan sampai dalam-dalam tuh. Kalaupun dalam-dalam juga kan kita akan sampai keluar air mata ya. Itu juga menyakitkan. Jadi kalau ngupilnya hanya sekedar ngupil nggak batal. Tapi kalau ngupilnya sambil ngemut permen, sambil makan es ya batal itu ya. Ya, terima kasih Tasya. Baik, Silakan. Miss. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Miss, dari Carla. Baik. Carla nanya, Miss, Miss, nifas itu apa ya, kalau boleh tahu? Terima kasih Karla. Iya ya, Nak, ya. Kalian itu masih remaja, belum tahu artinya nifas ya. Next, kalau kalian selalu ngaji di kajian-kajian Islam, pasti selalu ada fikih wanita namanya. Miss senang sekali mengaji tentang fikih ya. Apalagi sekarang, alhamdulillah dikasih materinya tentang fikih, Miss suka sekali ya. Nifas adalah ya di mana seseorang setelah melahirkan ya, itu adanya namanya darah nifas setelah melahirkan. Minimal batas nifas itu adalah 40 hari. Wanita setelah melahirkan tidak bisa melakukan sholat, tidak berpuasa dan sebagainya karena dia sedang bernifas atau adanya darah setelah melahirkan. Maksimalnya adalah 60 hari.
Jika melewati 60 hari darahnya masih ada, maka itu disebutnya darah istihadah, maka itu cepat-cepat bersuci dan tetap melaksanakan sholat seperti biasanya. Itu adalah nifas. Nanti next ya, Karla sudah dewasa, Tasya dan sebagainya, menikah, hamil, memiliki anak, lahiran, maka itu adalah darah nifas, di mana seperti darah haid ya, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh melakukan puasa ya. Jadi bolehnya apa Miss? Berzikir boleh ya, berbuat seluruh kebaikan boleh untuk orang yang lagi haid ataupun mempunyai darah nifas ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Karla pertanyaannya, semoga ngerti ya. Ada Syahril nanya juga nih, Miss, Iya. kalau berenang saat puasa bagaimana ya, Miss? Ya, berenang saat puasa hukumnya adalah makruh. Di mana jika kita meninggalkan renang itu maka karena gini nih. Oh iya, saya lagi puasa, jangan renang takut ada hal-hal yang membatalkan itu masuk. Maka itu dia akan mendapatkan pahala. Tetapi jika dia tetap ingin berenang, maka hukumnya makruh di mana memang ketika ketika dia melaksanakannya sih tidak berdosa, tetapi kita menghindari ke hal-hal yang membatalkannya. Takutnya nih masuk air ke telinga. Ya kan kadang kita suka renang itu suka ada air yang masuk ke telinga kan ya, ataupun ke hidung dan sebagainya sehingga membatalkan puasanya, maka hindari. Atau misalnya, "Miss saya kentut di ini, di kolam renang batal nggak ya?" Ya. Nah, untuk buang angin di dalam, kolam itu kalau memang tidak ada air yang masuk tidak batal ya. Jadi hukum untuk, berenang ketika berpuasa itu adalah makruh, maka lebih baik dihindari. Oke. Oke, Silakan baik, yang lain. pertanyaan selanjutnya ya, Miss. Iya, Ada dari Tasya, Miss. oke. Miss kalau lihat abs orang bagaimana ya, Miss? Maksudnya ini Lihat apa? abs laki-laki atau perempuan nih, Tasya? Tasya, Lihat apa tadi, Miss? abs kayak six pack, perutnya. Oh, iya. Baik, ketika kita memang melihat auratnya, beda kelamin dengan diri kita, ya secara tidak sengaja nih. Kalau secara tidak sengaja cepat kita buang muka. Ya, jangan ketika kita ini dipelototin dulu, baru kita buang muka. Tidak seperti itu ya. Jadi ketika kita melihat aurat-aurat biasanya, maaf ya Miss juga pernah lihat ya. Jadi orangnya itu orang yang tidak waras atau orang yang gila ya, telanjang, udah gitu kita lihat astagfirullahaladzim langsung buang muka ya. Bahkan mungkin kalau perempuan itu ngerasa, ih geli banget gitu ya, langsung buang muka dan itu nggak usah dilihat lagi atau menoleh lagi. Apalagi sampai lihat, memanggil-manggil temennya, Nisa Nisa lihat deh ada orang gila nih lucu banget, misalnya gitu. Nggak boleh kayak gitu. Nah untuk anak laki-laki juga nih, khususnya nih, tadi untuk, Tasya ya, oke terima kasih. Laki-laki jika misalnya nih kita dalam perjalanan, di mall, di angkot ataupun di mana, melihat misalnya perempuan yang, bajunya itu di atas paha ya, roknya di atas paha, terus misalnya dadanya belahannya itu terlihat ya, itu hanya sekali melihat ya, jangan dipelototin, sebelum penglihatan yang kedua. Kenapa? Karena penglihatan yang kedua adalah dosa. Penglihatan yang pertama katanya, rezeki, tetapi jangan lantas dipelototin ya, langsung buang muka, jangan dilihat terus-terusan. Wah rezeki nih, rezeki, jangan kayak gitu. Melainkan langsung buang mukanya, langsung beristighfar, astagfirullah, Baik, semoga tidak termasuk ke dalam dosanya. Baik, silakan oke, Nisa. Miss. Saya juga ada pertanyaan selanjutnya, Miss. Ini juga dari saya sama Syahril. Boleh ya? Miss, kalau kalau sikat gigi pas puasa gimana, Miss? Soalnya kitanya masih diperdebatkan sama ulama di antara makruh atau tidak atau membatalkan. Jadi gimana, Miss, kalau sikat gigi saat di tengah-tengah puasa? Baik, anak-anakku sekalian, zamannya dulu, zamannya Rasulullah ya, dibolehkannya untuk bersiwak di siang hari sebelum zuhur. Ini sejarahnya ya, sejarahnya dulu. Siwak itu kan kayu kering yang berasal dari siwak. Itu tidak mengandung min, tidak mengandung seperti sekarang adanya pasta gigi kita itu menyegarkan, apalagi yang pasta giginya yang kenceng banget menyegarkan mulutnya kita. Nah, kalau bersiwak memakai kayu siwak itu diperbolehkan sebelum zuhur ya. Tetapi untuk pasta gigi ya, untuk pasta gigi setelah subuh dilakukannya, nah maka ini adalah hukumnya makruh.
ya. Hukum makruh ini takutnya itu kan ada yang ketelan ke dalam tenggorokan kita. Tetapi kalau memang tidak ada yang tertelan, maka tidak membatalkan puasa, tetapi hukumnya makruh. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan ketika kita berpuasa pun, ketika kita wudhu, kumur-kumur itu dilewat. Ya, kenapa? Karena takutnya ada yang tertelan ke dalam rongga-rongga tenggorokan kita atau menyegarkan dan sebagainya. Jadi untuk saatnya gosok gigi di siang hari apalagi nggak boleh ya, maupun puasa sunnah ataupun puasa wajib. Memang hukumnya itu makruh, bukan berarti membatalkan. Kalau membatalkan ini tergantung orang yang gosok giginya. Kalau gosok giginya benar-benar menjaga jangan sampai ada yang masuk ke dalam tenggorokan kita ya tidak batal, tetapi kalau disengaja dikit deh nyicipin misalnya sampai ke tenggorokan ya batal. Oh, Jadi iya. begini ya, ibadah puasa ini yang tahu hanya kita dengan Allah. Orang lain tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak makan di depannya. Ya, hanya yang ibadah puasa ini hanya kita dan Allah yang tahu. Iya ya, tadi saya makan minum dikit deh. Allah tahu. Malaikat tahu ya. Jadi ibadah puasa ini benar-benar yang menjaga diri kita ya. Oke, Anissa, silakan. Miss, boleh pertanyaan terakhir nggak, Miss? Oke, silahkan. Saya pengen nanya, Miss, tunggu sebentar. Oh iya, bagaimana jika kita kalau berpuasa tetapi tidak melaksanakan sholat atau sholatnya itu bolong-bolong atau semaunya saja? Kalau kayak begitu puasanya akan sah diterima atau enggak ya, Miss? Anak-anakku sekalian, aduh pertanyaan yang luar biasa ya. Di akhir dengan apa namanya? Ini katanya pertanyaan terakhir kalau misalnya ada pertanyaan lagi juga nggak masalah ya. Ketika kita puasa, puasa Ramadan hukumnya wajib. Sholat sunnah, sholat wajib atau sholat fardu hukumnya wajib. Anak-anakku, sholat fardu itu ibarat tempat baskom ya atau gelas atau wadah. Sholat fardu itu adalah wadah ya. Di mana wadah ini atau baskom ini jangan sampai bocor. Karena kalau bocor, kita masukkan puasa, kita masukkan sedekah, kita masukkan ibadah-ibadah yang lain, itu mengalir seperti air dan tidak tertampung sedikit pun. Kenapa? Karena sholatnya bolong. Ya, kayak tadi seperti misal katakan, misal zuhurnya zuhurnya dilaksanakan, asarnya tidak. Itu kan berarti bolong, ya. Nah, itu berarti wadahnya bolong. Jadi puasa Ramadan, bersedekah, apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tertampung tetapi mengalir begitu saja, tidak tertampung. Nah, kalau sholat kita itu rapat atau puasa kita selalu dilaksanakan sehari semalam itu 5 waktu, maka puasa kita tertampung, pahala kita tertampung, amalan kita tertampung, sedekah kita tertampung, lama-lama akan membukit baskom itu semakin besar, semakin pahala kita semakin besar. Jadi, ketika kita puasa, sholatnya tidak, ibarat orang pakai baju nggak pakai celana, ya. Malunya kelihatan, auratnya masih kelihatan, pakai baju tapi nggak pakai celana. Itu ibarat orang puasa Ramadan tapi tidak sholat fardu. Apalagi misalnya begini, saya sholat fardu Miss, di bulan Ramadan tapi nggak mau puasa. Kan sama-sama wajib nih, salah satu aja. Itu juga sama, akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena kita sudah termasuk ke dalam syarat sah puasa, wajib puasa, dan sebagainya. Begitu ya Nisa ya? Baik, terima kasih, Miss. Oke. Oke, kalau gitu karena waktunya sudah habis ya, Oh, jadi oke, bolehlah. tidak berasa ya. Iya, terima kasih untuk semuanya yang udah mengajukan pertanyaan. Terima kasih juga buat Miss Nisa sudah menjawab. Kalau gitu, saya tutup saja. Miss Ranto? Saya tutup dulu. Oke. Terima kasih semuanya sudah ikut serta dalam sesi kedua ini, dan terima kasih sudah mendengarkan materi yang dari Miss Nisa sampaikan. Terima kasih Miss Nisa sudah hadir hari ini. Sama-sama. Oke, saya Anissa mohon izin menutup acara hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam